Guys, tahun 2025 ini udah masuk bulan Februari, tapi Xiaomi langsung bikin heboh dengan HP terbarunya, Redmi Note 14 5G. Ini HP sejuta umat yang bener-bener bikin kita mikir, mending beli ini aja kali ya. Kenapa? Karena selain harganya yang terjangkau, HP ini punya spesifikasi yang super seimbang di semua sektor. Dari performa, layar, kamera, sampai daya tahan. Apakah ini HP terbaik di kelasnya? Yuk, kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari bagian yang paling sering dipakai, yaitu kamera. Redmi Note 14 5G ini dibekali 3 kamera belakang. Kamera utamanya punya resolusi 108 megapiksel, tapi yang bikin menarik adalah sensor yang dipakai. Sekarang Xiaomi pakai sensor Sony LYT600 yang lebih bagus dari generasi sebelumnya. Hasil fotonya lebih tajam, lebih detail, dan lebih stabil karena sudah ada fitur OIS. Ini ngebantu banget buat ngurangin blur saat motret atau ngevideo. Selain itu, ada kamera ultra wide 8 megapiksel buat foto dengan sudut lebih luas dan kamera makro 2 megapiksel buat motret jarak dekat. Buat yang suka selfie, kamera depannya 20 megapiksel naik sedikit dari generasi sebelumnya. Tapi sayangnya, perekaman video masih mentok di 1080p 30 fps. Jadi kalau kalian berharap bisa rekam di 4K 60 fps, sayang banget ini belum bisa. Fitur ini cuma ada di versi Pro. Lanjut ke bagian dapur pacunya. Redmi Note 14 5G pakai chipset Dimensity 725 Ultra. Ini upgrade dari Dimensity 6080 di generasi sebelumnya. Performa makin ngebut, multitasking lancar, dan gaming lebih stabil. Chipset ini pakai kombinasi CPU Cortex A78 2,5 GHz buat tenaga dan Cortex A55 buat efisiensi daya. Ditambah lagi GPU-nya pakai IMG BXM 8256 dengan frekuensi 950 MHz, jadi grafisnya lebih smooth. RAM-nya juga udah pakai LPDDR5 dengan storage UFS 2,2 atau 3,1 tergantung varian. Ngomongin varian, HP ini masuk ke Indonesia dalam dua versi, 8/128 GB dan 8/256 GB. Kalau masih kurang, tenang, ada slot micro SD. Tapi ini hybrid slot ya, jadi harus pilih mau dual SIM atau SIM plus micro SD. HP ini langsung datang dengan Android 14 dan yang menarik, sudah pakai HyperOS. Ini UI terbaru dari Xiaomi yang lebih ringan, lebih smooth, dan lebih optimal. Dan yang bikin makin worth it, Xiaomi kasih jaminan update 3 tahun. Jadi, kita bakal dapat update sampai Android 17. Lumayan banget buat HP sekelas ini. Nggak afdol kalau kita nggak bahas daya tahan. Baterainya 5110 mAh, sedikit lebih besar dari generasi sebelumnya. Xiaomi klaim baterainya bisa tahan sampai 1 harian lebih. Pengisian dayanya juga lumayan kenceng, 45 watt turbo charging. Dari 0 sampai full cuma butuh sekitar 57 menit. Jadi nggak perlu nunggu lama buat ngecas. Sekarang ke bagian layar. Masih pakai panel AMOLED 6,67 inci, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Yang baru di sini adalah tingkat kecerahannya naik jadi 2100 nits. Jadi kalau dipakai di bawah matahari masih jelas banget. Tapi ada satu hal yang sedikit berubah, bezelnya lebih tebal dikit dari generasi sebelumnya. Cuma 1,5%, jadi nggak bakal terlalu kelihatan. Buat audio, HP ini sekarang pakai speaker stereo. Ini peningkatan besar, karena di generasi sebelumnya cuma mono. Jadi suara lebih imersif, lebih enak buat nonton video atau main game. Plus, masih ada jack audio 3,5 mm buat yang suka pakai earphone kabel. Desainnya gimana? Minimalis tapi tetap elegan. Modul kameranya pakai susunan zigzag dengan 2 lensa besar, beda dari versi Pro yang modulnya berbentuk kotak. Bodi HP ini tipis, cuma 7,99 mm dan bobotnya 190 gram, masih nyaman di tangan. Dan yang lebih keren, HP ini sudah punya sertifikasi IP64, artinya tahan debu dan tahan cipratan air. Jadi lebih aman buat pemakaian harian. Jadi worth it nggak buat dibeli. Kalau kalian cari HP 5G dengan harga terjangkau, performa kencang, kamera OIS, layar AMOLED 120Hz, stereo speaker, baterai awet, dan tahan air, Redmi Note 14 5G ini jelas pilihan yang menarik. Tapi kalau butuh rekaman video 4K atau slot SIM terpisah dari micro SD, mungkin ada opsi lain yang lebih cocok buat kalian. Tapi buat harga dan fitur yang ditawarkan, Redmi Note 14 5G ini benar-benar paket komplit di kelasnya. Gimana menurut kalian?
Worth it nggak buat dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan review gadget terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, and stay classy!